Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para pimpinan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Kota Medan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, Allah masih memberikan kekuatan, keapiatan untuk dapat terus kita beribadah kepada Allah. Satu yang menjadi harapan kita, semoga ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini semua diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan salawat, Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu ingin menjadikan Ramadan 1442 Hijriah ini menjadi Ramadan yang lebih terbaik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih." Siapa hari ini manusia yang lebih baik daripada hari-hari semalam, maka dialah orang yang beruntung. Artinya, kita mau menjadikan Ramadan ini, teruslah kita beramal ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa saya sering mengatakan, Bapak Ibu, anggaplah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Karena apa? Tak ada kita bisa dijamin untuk hidup pada Ramadan tahun 1443 Hijriah, tahun yang akan datang. Lantas, apa yang harus kita buat Pak Ustadz di dalam mengisi bulan Ramadan yang tinggal 20 hari lagi ini ke depan? Tentu segala bentuk amal kebaikan saja yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan itu dinilai ibadah dan baik di hadapan Allah. Apalagi di dalam mengisi bulan Ramadan ini, segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan pastilah dinilai berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apa saja yang harus dibuat Pak Ustadz? Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Husairiyah, Al-Imam Ibnu Husairi mengatakan bahwa segala bentuk amalan yang harus kita buat, yang paling mudah untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, tak lain dan tak bukan adalah salah satu di antaranya dari sekian banyak yang harus kita kerjakan. Hari ini tak akan saya sampaikanlah semua dan tidak akan saya terangkanlah, Bu, tenang aja satu persatu, karena nanti ini kita nanti semuanya bisa pingsan satu persatu, termaksud aku ya. Nah, itu dia. Jadi yang jelas dengarkan saja. Yang pertama, amalan apa Pak Ustadz? Kata Rasulullah, talil Quran. Selalulah kita untuk bisa membaca, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita disuruh dan diajak oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran.
bisa membaca, mengajarkan Quran ini kepada anak dan keturunan kita. Mungkin ibu-ibu yang di belakang bercakap-cakap dalam hati, Bu, ya, mungkin salahlah prediksi saya ini. Alah Pak Ustadz, kita didik pun Pak Ustadz zaman sekarang nih anak-anak kita dengan Quran. Nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang tuh Pak Ustadz? Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh lah, aku tahu Ibu memang nggak nanya, tapi ku ceritakan aja lah. Semalam di bulan 2 sebelum datang corona ini melanda dunia kita, tepatnya di bulan Februari tahun 2020, saya diundang ceramah di pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di Kecamatan Barusana. Saya baru tahu Pak, rupanya Islam di Tapteng ini cuma 45%. Lebih banyak saudara-saudara kita non-muslim di Tapteng sana ketimbang orang-orang Islam di Tapanuli Tengah sana. Tapi yang paling salut saya Pak, walaupun Islam cuma 45%, tapi di sana punya rumah pondok tahfiz. Dia memiliki santri penghafal Quran. Anak ini sudah hafal Quran Bu, 21 juz. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Pak, di Jakarta ini ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Bu PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang perempuan Pak. Saya berani jamin lah Bu, baik PTIQ ataupun IIQ itu jauh lebih baik daripada QQ. Nah itu udah pasti itu Pak ya. Kalau QQ itu kerak-keraknya neraka itu. Kalau PTIQ ngarahnya ke surga itu. Udah masuklah pula anak Tapteng ini tadi, Bapak pikir ke PTIQ 2 semester. Rupanya datanglah pemerintah Abu Dhabi Bu ke Jakarta, mau mencari anak-anak Indonesia yang hafal Quran Pak, mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar Pak, anak Tapteng ini tadi meraih peringkat kedua. Dan semalam orang tuanya datang ke Medan, nginap di Hotel Adi Mulia, nelpon saya Bu mau ngajak jumpa. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Ustadz Yasir, hari ini anak saya Pak Ustadz mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Bu jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya imam-imam di luar negeri sana tuh jelas Pak. Kita aja imam di Medan yang nggak jelas, merangkap tukang berus kadang Pak, banyak imam-imam kita itu kan. Makanya banyak yang kurus orang tuh Pak, cepat meninggal dia. Tengoklah Ustadz Sukri ini kan, itulah dia. Itu yang pertama, dekatkanlah diri kita, anak-anak kita supaya dekat dengan Al-Quran. Saya kadang nggak habis pikir Bu ya, mohon maaf saya lah Pak ya, mohon maaf saya. Kalau udah namanya pejabat-pejabat akhir zaman nih kita sekarang nih Pak ya, kalau udah namanya dulu ulang tahun Pemko, Pemkap yang ada di Sumatera Utara ini, zaman-zaman wali kota kita dulu lah, nggak sayang orang tuh mengeluarkan uang banyak-banyak Bu, sampai ratusan juta rupiah untuk merayakan ulang tahun Pemko Medan, ngundang Ustadz nanti dari Jakarta Ayu Ting Ting untuk nyanyi ke lapangan Merdeka Kota Medan. Satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu Pak 150 juta. Padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz, seorang qori, seorang penghafal Quran nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya nunjukkan arah ke surga, paling kuat dibayar 300 sampai 400 ribu rupiah. Aku insya Allah UMN ini ikhlas lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, makanya ayolah dekatkan diri kita, anak dan cucu kita, supaya mereka bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Ustadz,
kami sudah terlambat Pak Ustadz barangkali menciptakan anak cucu kami menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun mereka di zaman luar biasa ini Bapak Ibu tak sempat lagi menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran, paling tidak dekatkanlah pikiran mereka, hati mereka, diri mereka supaya dekat dengan Al-Quran. Karena apa rupanya Pak Ustadz? Mereka lah Bu yang nanti akan menjadi penolong kita suatu saat kita nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, tadi kita baru siap sholat ghaib, suatu saat nanti kita berpulang di hadapan Allah. Anak-anak kita keliling Pak, pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah emaknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian? Jangan cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita Pak ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu diantarkan jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, bertindak anaknya ini tadi sebagai imam, diantarkanlah jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya Pak dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut Bu hidung mak ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Ayo, ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sudah tahu semuanya, dekatkanlah diri kita supaya dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah Quran ini sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Itu amalan yang pertama, yang paling bagus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, amalan apa lagi Pak Ustadz yang harus kita buat di dalam mengisi bulan suci Ramadan yang tinggal 20 hari lagi ini ke depan Pak Ustadz? Wamud'imul ji'an, memberi orang yang sedang kelaparan. Artinya dalam konteks hadis ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, harta yang kita cari mungkin bekerja barangkali di UMN ini Pak ya, bukan perkara banyaknya Bu, tapi perkara berkahnya. Pandailah kita Pak untuk mensyukurinya. Ini kadang datang anak-anak muda ke rumah Hawa, mau buat acara peringatan malam nuzulul Quran. Ibu tuh kadang ngasihnya 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan Bu, acara-acara nuzul Quran, maulid, mi'raj, muharram itu kan biasa pakai kue. Satu bungkus itu kan biasa 3.000 perak, 3 kali 8, 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kali lah Hawa sama harta bau. Ini kadang datang orang ke rumah Hawa bawa map, kadang-kadang kan banyak gitu Pak, iya kan? Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Dari mana kalian Dek? Dari UMN lah Bu, Masjid Ismail Banda. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim Bu. Berapa orang anak yatimnya Dek? 75 orang Bu, laki perempuan campur. Oh campur Bu. Ini Sukri yang agak-agak lancip bibirnya itu udah tahu. Udah Bu, mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini gak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Nanti ini nokoh, enggak lah Bu, masa untuk anak yatim nokoh. Berapa orang tadi anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Oh tunggu bentar lah ya, masuk ibu tuh, keluar 1.000. La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Ijroil Pak, ku cekekkan luan lah ibu-ibu ini. Udah mau pergi anak tuh enak pula dia bilangnya. Udah lah dibawa aja lah, nggak usah dicatat. Siapa yang mau nyatat 1.000 perak? Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Ini bulan Ramadan, bulan abdulnya untuk bersodakoh. Inilah amalan yang paling mudah yang kadang banyak orang menyepelekannya Bapak Ibu. Afdolus sodakoh, sodakoh fi Ramadan. Sodakoh yang paling abdol adalah sodakoh di dalam bulan suci Ramadan.
Ustadz, iya. Sekarang gini aja Ustadz, karena jadwal pengajian ini kan cuma 15 menit, nggak usah lama-lama lah Ustadz bercakap. Udah hampir 20 menit juga Ustadz tuh bercakap. Macam mana Ustadz contohnya? Biar lebih mudah karyawan-karyawati, staf pegawai UMN ini memahami syukur nikmat tuh Pak Ustadz. Nikmat tuh harta banyak Allah kasih sama kami di UMN ini, tapi kami gunakan untuk bangun masjid, bantu anak yatim, nyumbang ke fakir miskin. Macam mana Ustadz contohnya ke jalan yang baiklah kami gunakan, yang lebih mudah kami memahaminya Pak Ustadz. Begini Bu contohnya. Sebelum masuk acara penutupan pengajian kita ba'da zuhur di Masjid Ismail Banda ini, beberapa petinggi-petinggi Masjid Ismail Banda, beberapa orang pengurusnya mengadakan rapat dipimpin oleh Ustadz Sukri Sitompul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Pak Bu masukan nanti untuk acara kita penutupan pengajian ba'da zuhur di Masjid UMN ini? Waduh Pak, saya, apa itu? Kayak mana Pak? Nanti pas kita nyambut peringatan nuzul Quran di pertengahan Ramadan, kalau bisa kita buatlah Pak nanti sini malamnya malam iktikaf di akhir-akhir, kok bisa kita undang Ustadz beberapa orang qori, kita buat acara haflah Quran, juga ustadznya kita undang beberapa orang bergantian Pak Ustadz, sekaligus kita buat acara sahur bersama di UMN ini. Kenapa rupanya? Bagus itu, bagus, setuju, catat. Ada lagi kira-kira? Ada Ustadz Sukri, saya, apa itu? Kayak mana Ustadz untuk lebih memberkahkan staf pegawai UMN ini lagi, kayak mana tahun ini Ustadz kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Ustadz sarung sama baju koko Ustadz-ustadz yang ceramah di masjid kita ini. Misal ini Pak, misal aku nggak minta, misal ini siapa rupanya yang kita belikan, kok bisa si Asir tuh yang agak-agak gemuk badannya itu, kok bisa kita belikan lah dia. Contoh Bu, rupanya setuju semua. Ibu berdua yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke pajak ikan lama. Perwakilan kawan-kawan, Bang Mandor sama Ustadz Sukri datang ke rumah saya, ketok pintu. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Bang? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Bang. Kawan-kawan mana Bang? Alah nggak usah pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Apa nih Bang? Ini dari UMN Al-Wasliyah Pak Ustadz, Garuda Ujung. Apa nih Bang? Semalam orang tuh ngumpulkan uang Ustadz, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai lah untuk hari raya nanti. Ya Allah Bang, baik-baik kali lah mama-mama UMN tuh Bang ya. Saya terus terang terharu nerimanya nih Bang. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah staf pegawai UMN Al-Wasliyah itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan amin dulu Pak, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh, jadi jangan cepat kali aminnya ya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali amin pun bantilah Bu. Contoh nih, contoh, misal. Entah cemana, saya buka lah prop, sarung sama baju koko ini tadi. Oh, baju kokonya bermerek. Yang beli kan langsung rektor kan? Ketua Hardi. Mereknya Rabbani. Ibu kalau mau belikan sama aku udah agak naik Bu, 5XL. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah cemana, halal bihalal, saya diundang lagi ceramah kemari. Perasaanku Pak ya, perasaan misal. Saya tengok jadwal acara halal bihalal UMN Al-Wasliyah Garuda, yang undang Sukri. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampai saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan tuh tadi. Jujur Ibu, jangan nokoh. Cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap dekat lemarimu kena sana, Ika. Dipakai nyala Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang milihkannya Kak. Pas kali kan Kak warnanya sama dia. Kok tahu kok nih? Tahulah Kak, dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah nih Kak, celananya, pecinya, salnya ditambah nih Kak. Jujur Pak, ketika Bapak memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang nerimanya itu Pak, digunakannya pula untuk dakwah, untuk jadi imam. Senang Ibu kan?
Pengen nih Bu nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah. Allah kasih nikmat itu sama kita. Lalu nikmat itu kita gunakan di jalan yang baik, di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayolah, banyak kita merenung. Sudah berapa banyak hari ini Bapak Ibu nikmat yang Allah titipkan untuk kita semuanya. Apalagi manusia yang luar biasa itu, kalau dia mampu untuk bersodakoh, kalau Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan-dekan mampu bersedekah, itu biasa Pak, mungkin berkecukupan harta mereka. Tapi dalam keadaan terpuruk pun, seorang manusia ini, di zaman corona ini ekonominya hancur-hancuran, dia mampu untuk bersodakoh. Itu baru manusia yang sungguh sangat luar biasa. Bukan tak banyaklah orang yang terkena imbas dari efek COVID-19 ini Pak. Bukan hanya para pengusaha-pengusaha kita saja yang terkena imbasnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, para ustadz-ustadz kita pun, penceramah kita pun Pak juga terkena imbasnya. Ya senang pula Bapak nih aku tuh puruk ya, la ilaha illallah. Aku memang Bu yang paling terasa kali Isra Mi'raj tahun semalam lah Bang. Hampir 69 jadwal Pak yang kuterima, 67 Bu yang dibatalkan panitia. Oyong juga awak berjalan kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya corona ini pasti ada hikmahnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran, Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia yang hidup di dunia ini Bu ya, semua pasti akan mengalami yang namanya cobaan, ujian, bala bencana. Semua itu Allah rangkum dalam Al-Quran dengan kata-kata musibah. Di dalam kitab Al-Mu'zam, Al-Mufahros li Al-Fazil Quranil Karim, nama pengarang kitab ini Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di halaman 511 kata beliau, ada 10 kali kata-kata musibah yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Apa maknanya Pak Ustadz? Kita disuruh dan dituntun oleh Allah untuk senantiasa dekat kepadanya. Banyak kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita kerjakan hidup kita di dunia ini. Karena kalau menurut hitungan waktu Bu ya, kita di dunia ini kan gak panjang-panjang kok Pak umur kehidupan kita. Cuma 63 tahun mengikut umurnya Rasulullah. Tengoklah umur Nabi Muhammad itu 63 tahun, tapi berkah Pak umur Rasulullah itu. Makanya kata Rasul, umur umatku itu nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu umur yang 50 tahun ke atas, udahlah Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 58 tahunnya ibu tuh suka lagi kadang main-main TikTok. La ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Semalam jemaah pengajian saya Pak di kantor Gubernur Sumatera Utara, anggotanya istri Pak Edi Rahmayadi Bu Nawal Lubis punya jemaah wirid akbar Pak. Umur nenek ini Bapak pikir ikut wirid akbar panas-panasan 87 tahun. Subhanallah, ikut wirid akbar. Pakai bulu mata palsu nenek tuh. Udahlah, nggak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Apalagi kan pada hakikatnya Bu ya, kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini bakal berpulang nanti semua menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustadz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup kita di dunia ini, tanda kutipnya oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah contohnya mungkin kalau Bapak Ibu baru pulang dari luar kota lah barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh Bu, yang ditanya kawan-kawan kita satu UMN itu apa Bu? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengoklah mungkin kalau Ustadz Sukri baru pulang dari luar kota dari umroh, nanti siap-siap corona ini, ditanya kawan-kawannya itu pasti, Ustadz nggak ada bawa air jam-jam. Pak Sukri nggak ada bawa kurma.
Pak Sukri nggak ada bawa celak. Sama lah contohnya Pak, kalau saya ceramah keluar kota ditanya istri tuh, semalam waktu ke Kalimantan Selatan kan, sampai di rumah, Bang, abang nggak ada bawa kain batik. Macam seminggu yang lalu safari Ramadan Pemko Padang Sidempuan Masjid Al Abror, sampai di rumah pagi, Bang, abang nggak ada bawa salak. Macam malam semalam di Sergei sama Pak Wiwi kan, sampai di rumah jam 2 mau sahur, lancip bibirnya itu ditanyanya lagi, abang nggak ada bawa dodol. Siang ini nggak tahu lah kubu entah apa yang ku bawa pulang. Mudah-mudahan adalah stempel ya. Jadi bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Apa itu Pak Ustadz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Begini Bu amalannya. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung datang di kesempatan hari Kamis ini. Banyak ini pahalanya Bu, tapi saya minta tolong ya Pak, ini jangan sampai bocor kemana-mana. Ini kita aja ini Pak ya. Cuman kadang mama-mama ini Pak yang agak-agak gecor bibirnya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini saya kirimkan melalui WA sama Ustadz Sukri. Mudah-mudahan bisa dibagikan kepada seluruh jemaah yang ada di UMN Al-Wasliyah ini. Kiranya dapat kita amalkan dalam mengisi bulan Ramadan yang tinggal 20 hari ini ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak kita merenung sudah berapa banyak nikmat yang hari ini Allah berikan untuk kita semuanya. Wa mud'imul ji'an, itu amalan yang paling bagus yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, memberi makan orang yang sedang kelaparan, dalam artian memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih terbaik daripada Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Sekali lagi saya katakan, anggap Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir untuk kita semuanya. Karena apa? Tak ada jaminan untuk bisa kita hidup pada Ramadan tahun yang akan datang. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan kajian agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya otodidak saya. Kalaupun kita harus sedikit tertawa Pak dengan ceramah itu, silahkanlah kita tertawa, tapi yakinlah Bu, tertawa itu hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi ya. Kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, karena menurut perhitungan jadwal ceramah saya, ini kali saya yang kedua datang kemari, jaraknya dari pertama yang kedua cukup lama sekali. Aku pun nggak tahu entah apalah maksud Bang Sukri, tapi insya Allah ke depan untuk UMN Al-Wasliyah ini kapanpun saya diundang, insya Allah saya siap datang, asalkan cocok aja ya Pak ya. Enggak cocok waktunya Pak, bukan cocok yang lain-lain. Aduh, zaman sekarang nih salah-salah cakap nih bahaya ini Pak, betul. Orang suka kritis. Sebelum saya tutup lah, saya pernah punya guru Bu di Binjai, namanya Kiai Haji Wahab Lubis. Allah yarham, Allah lapangkanlah kuburnya. Ini manusia warak betul Pak, perkara cakap ini. Sebelum ke sana ada wirid. Kita orang-orang wasliyah kan ahlu sunnah wal jamaah, ada wirid kadang-kadang.
Diumumkan sama ahli bait, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena makanan minuman sudah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Pak mencicipinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Pak, makan Pak, makan Bu, makan Bu. Ustadz nih Pak, tak disentuhnya makanan tuh. Ditegur sama sebelahnya, nasi goreng Kiai, makan. Enggak, haram. Nasi goreng Kiai, haram? Iya. Kok haram Kiai? Enggak, kau dengar tadi ijab dari ahli bait. Apa Ustaz? Kita hanya disuruh untuk mencicipi, tak ada disuruh untuk makan. Dalam akhlak tasawuf haram untuk dimakan. Aku udah separuh Ustaz, kau tahankan, aku nggak ada, aku makan katanya. Nah, kayak kalau ada nanti protokol di mana-mana Pak, nggak usah sok-sok mantap bahasanya, langsung aja. Karena bubur pedas sudah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu menikmatinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Atau supaya lebih seru, karena risol kolak pisang udah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu menyerbunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Serbu, serang. Jadi Kewah Lubis nih Pak, orangnya warak betul Pak. Diundang maulid dia Bu, daerah Sungai Bilah Pangkalan Berandan. Datang panitia ini Bu, nyalamkan amplopnya, sok basa-basi Pak. Apa kata panitia itu? Ini Ustadz untuk uang becak. Habis pulang ceramah, nih becak betul Ustadz tuh pulang. Sampai depan pintu rumah Pak, dikasihnya semua amplop tuh tadi. Ini dek uang becaknya. Tukang becak tuh terkejut lah Pak, bacaannya mau balik. Ini untuk mualim, bukan untuk aku. Enggak, kata panitia tadi untuk kamu, bukan untuk saya. Kasih makan anak istrimu, Kiai Haji Wahab Lubis, tahun 2002. Makanya nanti kalau Ustadz Sukri mau nyalami saya, jangan pula dibilang untuk beli bonbon, gawat kita. Aku belikan pula nanti bonbon di depan tuh, ada pula nanti store untuk orang rumah. Jadi inilah saya Bu, mohon maaf saya kalau ada kata-kata saya yang terlalu kasar. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalaupun ada kata yang tak berkenan di hati, maafkan juga saya. Saya hanya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan Ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Pak, jangan sampai Bapak tak mandi. Akhirnya, saya Roma Irama, Ridho Roma, Piki Roma, keluarga besar Soneta, mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama, namun dalam gelombang yang berbeda, pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung merbuk, burung perkutut, burung garuda si Raja Wali, burung nuri si burung beo, burung kakak tua si burung hantu. Itulah nama-nama burung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat Jamaah Masjid Haji Ismail Banda UMN Al-Jam'iyatul Wasliyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman.
Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsa'i wal munkar ma zahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.